Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 kelas C akan menjabarkan hasil laporan asesmen anak berkebutuhan khusus yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alfi Alisa Amelia, kemudian ada saya Alim Madani, kemudian ada Imran Gusmangati, kemudian ada Muhammad Khairal Sadli, kemudian ada Muhammad Rafli Nugroho, dan ada Muhammad Fikri Rehansyah. Next. Oke, jadi kelompok kami ini mengasesmen anak yang terdiagnosa autisme. Adapun identitas anaknya bernama Muhammad Zafran Arafah, kelas A SLB 1 Makassar, mengalami autisme. Kemudian tanggal pemeriksaannya pada tanggal 18 November 2024 pukul 9.17 WITA, tempat di SLB 1 Makassar. Untuk jenis hambatan akan dijelaskan oleh saudari Meli. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jenis hambatan dari siswa tersebut. Jadi berdasarkan dari hasil wawancara kepada guru, dapat diidentifikasi beberapa jenis hambatan yang dialami oleh anak dengan autisme. Hambatan ini terlihat dari perilaku, kemampuan berkomunikasi, dan interaksi sosialnya. Pertama, perilaku anak cenderung dipengaruhi suasana hati yang berasal dari rumah. Ketika mengalami mood buruk, anak seringkali rewel, sulit duduk diam, dan membutuhkan banyak rayuan untuk mengikuti instruksi. Ini menunjukkan tantangan dalam regulasi emosi dan kontrol diri. Dari segi komunikasi, anak memiliki keterbatasan dalam penyampaian ide secara kompleks. Ucapan anak cenderung berupa kata atau frasa pendek, sementara ide-ide yang lebih abstrak sulit untuk dipahami. Anak cenderung menggunakan bahasa tubuh seperti menarik tangan guru untuk menunjukkan apa yang diinginkan. Hal ini mencerminkan adanya kesulitan dalam komunikasi ekspresif dan reseptif. Dalam aspek interaksi sosial, anak menunjukkan egosentris yang tinggi. Ia kesulitan bekerja sama dalam kelompok, mempertahankan benda yang diinginkannya, hingga berpotensi memicu konflik dengan teman. Kemampuan untuk membentuk hubungan sosial yang lebih dalam juga masih terbatas, dengan sedikit atau tanpa teman dekat. Hal ini diperkuat dengan hambatan dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru, yang membutuhkan waktu lama dan seringkali disertai dengan amukan. Hambatan-hambatan ini selaras dengan ciri khas spektrum autisme seperti yang dijelaskan oleh American Psychiatric Association atau APA dalam DSM-5, yakni kesulitan dalam komunikasi sosial, perilaku repetitif, dan minat yang terbatas. Penanganan terhadap hambatan ini melibatkan upaya konsisten dari guru, orang tua, serta lingkungan sekolah untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan anak, baik secara akademis maupun sosial. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk karakteristik hambatan akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rafli Nugroho. Untuk itu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara kita belum jelas? Cukup jelas. Itu masuk saja pada poin E, yaitu karakteristik hambatan. Pada poin ini, anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti yang terdiagnosa autisme atau ADHD, seringkali menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi perilakunya, pembelajaran, dan juga interaksi sosial mereka. Dari analisis yang diperoleh, terdapat beberapa karakteristik hambatan yang dapat diidentifikasi. Pertama, yaitu anak-anak dengan autisme atau ADHD sering menunjukkan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati mereka, baik itu di rumah maupun di sekolah. Misalnya saja, jika seorang anak datang ke sekolah dalam keadaan buruk, mereka cenderung tidak dapat berfokus dan menjadi rewel yang dapat mengganggu proses belajar mereka. Yang kedua, yaitu hambatan dalam komunikasi juga menjadi isu yang signifikan. Anak-anak dengan autisme sering sekali mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu dukungan dari orang tua dan guru sangat penting dalam membantu anak-anak atas hambatan yang mereka hadapi. Orang tua sangat berperan penting dalam mengingatkan anak-anak tugas dan membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang keempat yaitu anak-anak dengan autisme dan ADHD juga seringkali mengalami stigma dan bullying dari teman-teman supaya mereka, yang di mana dapat memperburuk kondisi emosional mereka dan mengurangi kemampuan mereka
untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dari poin E ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak dengan autisme dan ADHD menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi perilaku, komunikasi, dan juga interaksi sosial mereka. Dukungan yang tepat dari orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini dan mencapai potensi penuh mereka. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan, Profesor. Terima kasih. Oke, baik. Next, coba. Kemudian untuk intervensi yang diberikan oleh pihak sekolah akan dijelaskan oleh Saudara Sadli. Untuk itu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesampaiannya moderator. Nah, berdasarkan hasil wawancara anak dengan autisme yang telah mendapatkan berbagai bentuk intervensi khusus, terutama yang berfokus pada pendidikan dan sosialisasi. Nah, beberapa bentuk intervensi tersebut meliputi pendidikan individualisasi. Nah, anak mendapatkan pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan individu. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat kemampuan anak, seperti membatasi materi matematika pada tingkat yang dapat dipahami oleh anak sebelum melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu strategi komunikasi dan sosialisasi. Nah, anak diajarkan berbagi dan berinteraksi dengan orang lain melalui metode langsung dan berulang. Misalnya, anak diarahkan untuk berbagi makanan atau mainan dengan temannya. Meskipun perlu bimbingan intensif dari guru juga menggunakan pendekatan perilaku yang menunjukkan mana perilaku yang baik dan buruk. Nah, di bagian ketiga itu pengelolaan emosi. Anak diberikan arahan langsung untuk mengelola emosinya, terutama saat menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi atau konflik, seperti ketika keinginannya tidak terpenuhi atau menghadapi teman yang mengambil barang miliknya. Guru memberikan contoh perilaku yang diharapkan, disertai pemberian pujian atau apresiasi saat anak menunjukkan perilaku positif. Nah, untuk di poin yang keempat, penyelesaian lingkungan. Nah, lingkungan sekolah itu dirancang untuk mendukung kebutuhan anak, termasuk memberikan waktu adaptasi lebih lama saat anak menghadapi perubahan, seperti perpindahan kelas atau jadwal baru. Guru memahami bahwa anak membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Nah, di poin 5 itu pendekatan reward dan punishment. Nah, guru menggunakan konsep reward untuk meningkatkan perilaku positif. Anak diberi penghargaan berupa pujian atau perhatian khusus ketika menunjukkan perilaku yang sesuai, sementara perilaku yang tidak sesuai diarahkan kembali dengan lembut namun konsisten. Nah, di bagian ke-6, yaitu yang terakhir, dukungan konseling dan grup komunikasi. Anak termasuk dalam grup khusus atau komikun yang dirancang untuk membantu orang tua dan guru berbagi informasi tentang cara menangani masalah yang terkait dengan perilaku anak. Grup ini juga memfasilitasi komunikasi antara rumah dan sekolah agar strategi pengajaran lebih konsisten. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya untuk bagian rekomendasi kepada pihak sekolah mungkin dijelaskan oleh Saudara Fikih dan Saudara Imran. Untuk itu saya persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, lanjut ke rekomendasi pada pihak sekolah. Nah, rekomendasi yang untuk dipilih oleh pihak sekolah dalam mendukung anak dengan autisme, yang pertama itu adalah penerapan pendidikan inklusif, yaitu mengembangkan lingkungan yang mendukung keberagaman dengan menyediakan ruang bagi anak dengan autisme untuk belajar bersama siswa lain. Nah, hal ini dapat membantu mereka berinteraksi sosial sambil tetap mendapat perhatian sesuai kebutuhan mereka. Lalu yang kedua adalah pelatihan guru dan staf sekolah. Nah, ini juga memberikan pelatihan tentang autisme kepada guru dan staf, termasuk strategi mengajar, manajemen waktu, manajemen perilaku, dan cara berkomunikasi yang efektif dengan anak autisme. Hal ini memastikan bahwa staf sekolah siap memberikan dukungan yang optimal.
Lalu yang ketiga ada Individualist Education Program, kalau disingkat biasa EAP, membuat program pendidikan yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu. EAP itu sendiri dapat mencakup tujuan belajar khusus, strategi pembelajaran, dan evaluasi berkala. Lalu ada yang keempat, penggunaan metode pembelajaran visual, mengintegrasikan materi pembelajaran visual seperti gambar, video, atau alat bantu visual lainnya yang dapat membantu anak dengan autisme memahami informasi dengan baik. Lalu yang kelima ada penyediaan ruang tenang. Nah, menyediakan ruang khusus di sekolah tempat anak dengan autisme dapat menenangkan diri ketika merasa cemas atau kelebihan rangsangan dari lingkungan. Mungkin itu saja saya berikan ke Musiki Raihansyah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk bagian keenam pada rekomendasi kepada pihak sekolah yaitu fasilitasi pengembangan sosial yang mana membantu anak dengan autisme dalam mengembangkan keterampilan sosial melalui kegiatan yang dirancang untuk mendorong interaksi dengan Tabe, boleh di next. Yang dirancang dengan teman sebaya seperti permainan kelompok, diskusi terstruktur, atau kegiatan seni. Selanjutnya pada bagian ketujuh, yaitu ada kolaborasi dengan orang tua atau profesional lain. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak, serta bekerja sama dengan profesional seperti terapis okupasi, terapis wicara, atau psikolog untuk memberikan intervensi yang komprehensif. Bagian ke-8 adalah penyesuaian kurikulum. Menyesuaikan kurikulum agar fleksibel sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak tanpa mengorbankan standar pendidikan. Di bagian ke-9 itu penggunaan teknologi adaptif, yang dimana memanfaatkan teknologi seperti aplikasi atau perangkat khusus yang dirancang untuk membantu anak dalam autisme belajar dalam berkomunikasi lebih efektif. Yang terakhir di bagian ke-10, peningkatan kesadaran komunitas sekolah, yang dimana mengadakan program edukasi untuk siswa lain agar lebih memahami dan menerima keberagaman, termasuk kebutuhan khusus anak dengan autisme. Hal ini mendorong terciptanya budaya inklusif di sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, jadi anak dengan autisme ini memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan kemampuan uniknya, terutama melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak autisme tersebut. Nah, jadi dukungan berupa lingkungan belajar yang ramah, kemudian penguatan keterampilan sosial, serta pemberian instruksi yang konsisten dapat membantu mereka untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, intervensi kolaboratif antara sekolah, guru, dan keluarga sangat penting untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak yang mengalami autisme secara menyeluruh. Next, coba di next. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan, eh, dan juga ada beberapa dokumentasi pada saat turun lapangan. Di next ke bawah. Oke. Kemudian next lagi, verbatim wawancara dan bawah lagi next lagi. Ada lembar observasi yang telah kami lakukan. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.